Hello everyone! Welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang selalu rajin nonton dan dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, atau Palangkaraya. We also happy to meet all of you. So, sebelum kita masuk ke games, firman, dan nyanyi, kita yel-yel dulu yuk agar kita makin semangat. Ayo! Joy! Yes! I'm awesome! Yuk sekali lagi. Joy! Yes! I'm awesome! Kita angkat kedua tangan kita sama-sama, Joy Kids. God, you are so faithful. You're so good to us. Kami berterima kasih Tuhan hari ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu.
sama-sama. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan, Kau membuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Come on, joy kids, kita angkat tangan kita sama-sama hari ini. Let's worship Jesus. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. We praise you for who you are. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. We believe. Kau membuat mujizat sejati. Come on, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you Jesus, kami percaya Tuhan Kau baik buat kami. You are so faithful for us. We thank you for your presence. Dan Tuhan, biar Engkau terus bicara buat kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya Joy Kids dengan keras sama-sama teriakan. Amin. Saatnya kita games. Jadi, games kita hari ini adalah lomba lari gendong. Jadi, siapa yang duluan sampai adalah pemenangnya. Yuk kita lihat siapa yang menang. Ayo, 1, siap-siap. 2, 3. Ayo. Wah, jadi pemenangnya adalah Eki dan Vin. Nah, kalian juga bisa coba ini di rumah ya. Halo Joy Kids semuanya, didoakan tetap sehat-sehat semuanya ya, tetap semangat terus ikutin Joy Kids setiap minggunya, jangan lupa, oke? Dan gak lupa mengucapkan juga Happy Father's Day untuk semua para papa-papa kita di tempat ini yang mungkin jauh dari papanya, yang tinggal sama grandpa atau mungkin uncle, it's okay juga. Sama-sama kita mengatakan Happy Father's Day buat siapapun yang kita tinggal bersama dengan mereka, oke? Nah, hari ini kita dengar cerita lanjutan dari minggu lalu nih, yaitu tentang seorang papa atau figur seorang ayah yang menemui Tuhan Yesus untuk memohon, like so begging, untuk anaknya bisa disembuhin katanya. Nah, sesudah itu Yesus menyeberang lagi dengan perahu dan orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus, mengerumuni Tuhan. Nah, sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat. So he's the leader of a house, ya kan, yang namanya Yairus. Nah, ketika ia melihat Yesus, dia langsung tersungkur. Dalam arti kayak dia langsung berlutut, dia membungkukkan badannya di depan kaki Yesus. Dan dia memohon kepada Yesus berkata, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati katanya.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya. Please Tuhan, please Yesus, please. Dengan sangat memohon, dia bilang supaya ia selamat dan bisa tetap hidup. Nah, karena Yairus sangat sayang kepada anaknya, jadi dia rela banget untuk sujud begging to Jesus. Nah, ini adalah cerita lanjutan dari cerita kita minggu lalu, ya kan? Pada saat ada seorang perempuan yang dia itu sakit pendarahan selama 12 tahun. Mari sama-sama ucapkan 12 tahun. 12 tahun, nggak sebentar loh, ya kan? Bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, 12 bulan, no. 12 tahun nih. Nah, yang menjamah jubah Yesus dan disembuhkan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ini bicara dengan perempuan itu, datanglah keluarga dari bapak Yairus itu, yaitu papa dari seorang perempuan ini yang lagi sakit ini. Dan dia berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Nah, sekali lagi pada saat Yesus ini mau ditemui Yairus, banyak orang itu mengatakan kepada Yairus, aduh percuma lah, anakmu tuh udah mati, udah gak usah bikin Yesus tuh repot-repot. Gak usah bikin Yesus tuh datang ke rumahmu repot-repot, ngapain, anakmu udah mati. Tetapi Yesus dia menghiraukan semua perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut. Sekali lagi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya aja deh. Lalu Yesus nggak memperbolehkan seorang pun untuk ikut serta karena orang ini banyak mengerumuni dia kecuali yaitu Petrus, Yakobus dan juga Yohanes, saudara dari Yakobus. Nah, akhirnya mereka pada saat pergi ke rumah kepala rumah ibadat yaitu Yairus, dan di sana dia itu ngelihat orang-orang itu udah pada ribut. Banyak orang juga di sekeliling rumahnya kayak pada ribut, pada nangis, pada sedih dengan suara yang mungkin nangisnya kayak teriak dengan nyaring dan lain sebagainya. Nah, sesudah Yesus ia masuk dan Yesus juga berkata kepada orang-orang itu, ngapain kok kalian nangis, ngapain kalian ribut-ribut, anak itu nggak mati, anak itu cuman tidur. Nah, mereka semuanya yang lagi nangis dan lagi bersedih, mereka ketawa dalam hati kayak, nggak mungkin lah, gimana sih, kan anak perempuan ini udah mati. Maka diusirnya katanya semua orang itu, sekali lagi Yesus mengusir semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu dari anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar itu, lalu dipegangnya tangan anak itu. Sekali lagi dipegangnya tangan anak itu. Apa yang dipegang? Tangan. Katanya, Talita kum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sama-sama katakan bangunlah. 2, 3, bangunlah. And right after that, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan langsung berjalan. Wow, sama-sama katakan wow, wow. Seketika itu juga sekali lagi anak itu bangun, dan karena udah umurnya 12 tahun, semua orang yang hadir itu dia sangat takjub kepada apa yang Yesus lakukan. Karena jelas-jelas semua tetangganya tahu anak ini udah tak sakit bertahun-tahun. Dan pada saat Tuhan Yesus bilang, Talita kum, hai anakku, aku berkata kepadamu bangunlah, langsung mujizat terjadi. Bukan hanya disembuhin dari sakitnya, tetapi juga dari kematian. Lalu sekali lagi, Yesus berpesan kepada mereka semua supaya jangan seorang pun katanya mengetahui hal ini. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, dari cerita tersebut digambarkan bahwa seorang ayah, yaitu Yairus, seorang kepala rumah ibadat, yang rela nerobos dari kerumunan. Bayangin nih kalau kita datang ya kan di sebuah ruangan yang penuh dengan orang, pastinya kalau kita mau maju ke depan atau maju ke seseorang misalnya pembicaranya atau siapapun, pasti kayak kita tuh perlu kayak menerobos kayak excuse me, permisi. Nah, ini yang Yairus lakukan nih. Dia rela menerobos semua kerumunan orang banyak itu untuk bisa deket sama Yesus pada saat itu, dan dia mau tersungkur di hadapan Yesus, yaitu di kaki
Yesus, memohon untuk kesembuhan anak perempuannya, dan karena iman percayanya kepada Yesus, anak ini disembuhkan. Sekali lagi, bukan cuma sembuh dari sakitnya, tetapi juga bahkan bangkit dari kematian. Cerita ini menunjukkan gimana Yairus itu seorang bapak, seorang papa yang dia itu rela berkorban demi anaknya. Nah, Yairus ini bisa dikatakan salah satu contoh atau figur ayah yang baik di dalam Alkitab. Nah, gimana, the question is, kalau kita merasa kayak, gimana kalau aku punya papa yang nggak baik? Papa yang mungkin bukan figur yang baik buat aku. And the answer is, there is no perfect father. Sekali lagi, nggak ada papa atau ayah yang sempurna di dunia ini. Pada umumnya, ayah pasti punya kebaikan, tapi juga punya kejelekan. Nah, yang perlu kita syukuri adalah ketika kita bisa ketemu sama papa kita, ayah kita, itu very special moment yang kita harus hargain and respect. Nah, ada beberapa orang yang mungkin nggak pernah ketemu dengan papa mereka, papa fisik mereka, entah karena mungkin divorce, cerai, atau juga mungkin masalah keluarga yang lain, atau mungkin karena udah meninggal dunia, atau apapun deh. Nah, sometimes things happen tanpa kita itu tahu gimana permasalahannya, pergumulan. Intinya mungkin ada beberapa orang yang nggak ketemu papa mereka secara fisik. Nah, tapi selalu ingat bahwa God's plan is the best for us. God's plan is the best for me, you, and us. Nah, hal yang perlu kita semua tahu hari ini adalah kita semua punya Bapa di surga yang selalu ada, selalu perhatian, selalu sayang, yaitu Allah Bapa kita. And the Bible say di 2 Korintus 6 ayat yang ke-18, aku akan menjadi Bapamu. Jadi siapapun yang mungkin kita merasa kayak, oh aku nggak pernah tahu papaku siapa, nggak pernah ngelihat untuk berbagai macam alasan. Nah, kita perlu paham bahwa kita punya Bapa di surga. Dan katanya, aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Demikianlah kata Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu super kebenaran kita hari ini, oke? I'm a child of God, and yes, I am. Mari sama-sama ucapkan ya, 2, 3. I'm a child of God, yes, I am. Nah, sebentar kita akan melihat video bagaimana besarnya cinta kasih Allah Bapa di surga buat kita semua tanpa terkecuali. Sekali lagi kita akan lihat video yang satu ini.
Kebanyakan pasti sudah pernah nonton atau lihat video ini. Nah, ini adalah sebuah video yang menggambarkan seorang ayah yang dia itu rela mengorbankan anaknya yang tunggal, berarti kita tahu anaknya cuma satu. Dan dia rela mengorbankan anaknya yang satu-satunya demi keselamatan orang lain dan banyak orang, demi keselamatan semua orang yang ada di dalam kereta api itu dan juga di dalam kapal. Nah, ini adalah gambaran betapa besarnya kasih Allah Bapa kita di surga kepada kita manusia tanpa terkecuali. Sampai Allah Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal atau satu-satunya demi keselamatan kita semua. Karena itu untuk kita semua tanpa terkecuali, terutama buat kalian yang mungkin gak pernah mengenal papa kalian atau kehilangan papa kalian, buat kalian yang mungkin merasa gak disayangin sama papa kalian sekalipun, atau kayak kita merasa kalian punya marah atau jengkel terhadap papa kalian, ini yang perlu kita ingat hari ini. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. Ada papa yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita, demi saya, demi aku, kamu, dan kita semuanya. Tetapi pada saat kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga selalu mengasihi kita, menyayangi kita, maka kita juga perlu belajar untuk menghormati, untuk mengasihi Papa kita di dunia atau figur Papa di rumah kita, di keluarga kita dengan segala kebaikan dan juga kejelekan yang mereka punya. Jadi jangan lupa ya, I'm a child of God, yes I am. Sekali lagi mari ucapkan sama-sama, 2, 3. I'm a child of God, yes I am. Sumber kebenaran kita minggu ini adalah I am a child of God, yes I am. Ayat penuntun kita diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 6 ayat 18. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Demikianlah kata Tuhan yang Maha Kuasa. Or 2 Corinthians 6 verse 18. And I will be your father and you will be my sons and daughter, says the Lord Almighty. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Joy Kids hari ini. Kami belajar tentang kasih Bapa di surga. Dan kami mau belajar untuk lebih mengasihi dan menghormati ayah kami. Tuhan, terima kasih juga buat orang tua kami dan juga berkati sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. God bless you.